How's the steak? I've had better. So have I. The church, we often don't know how to relate to Feel Really Alone. Gentlemen, please join me up here on stage. Film akan berfokus kepada seorang tentara berkebangsaan Amerika Serikat bernama James Harper. Ini orangnya. Kehidupan yang sederhana membuat keluarga kecil mereka menjadi berkecukupan dan bahagia. What do you got there? An airplane. Mm-hmm. And those are the clouds. That's incredible. Suatu hari James pun dipanggil oleh atasannya atau bosnya, yang dimana saat itu James pun harus dipaksa mundur, yang dalam arti pensiun dikarenakan kondisi kesehatannya yang mulai memburuk. Di tengah pekerjaan, James yang sudah tidak bekerja pun sangat bingungan, ditambah banyak surat tagihan yang terus berdatangan, dan itu membuat James sangat haredang. Malamnya, James pun mendapatkan kabar dari istrinya bahwa temannya yang bernama Mason baru saja meninggal. When's the funeral? It's tomorrow. Singkat cerita, saat di pemakaman, James pun bertemu dengan sahabatnya yang juga seorang veteran perang, dan dia bernama Mike. Ini bebungusnya. Setelah dari pemakaman, Mike pun mengajak James untuk berkunjung ke rumah barunya dan makan malam bersama. White Sox. Yeah. Nice. This. Roger Clemens over here. Thank you for this meal. Sure you actually saved my dad's life? He's a rat. Your father's an asshole. No, pal. Setelah melakukan dinner bersama, mereka pun mengobrol dengan didampingi minuman keras. Dan saat berbincang, Mike yang tahu James sedang membutuhkan uang pun menawarkan untuk bergabung ke organisasi militer swasta, yang dimana organisasi tersebut memberikan gaji cukup besar. James yang tergiur dengan bayarannya pun menyetujuinya, dan tanpa James sadari, ini adalah awal mula masalah akan terjadi. Esoknya, Mike pun mengajak James untuk bertemu dengan pemimpin organisasi tersebut, dan dia bernama Rusty Jennings. Ini orangnya. Rusty yang seorang mantan veteran pun sudah mengetahui semua identitas James dan Mike. Chewed us up and spit us out. Left us with fear, rage. I was you. Rusty pun mengutus Mike dan James untuk menjalankan misi terbarunya di Jerman. Namun sebelum itu, Rusty pun memberikan $50.000 kepada James agar James tidak memusingkan keluarganya saat dia melakukan pekerjaannya. I got a job. Singkat cerita, sesampai di Jerman, James pun langsung mendapatkan tugas, yaitu memata-matai seorang profesor emeritus virologi bernama Salim Mohsen, yaitu orang yang sedang melakukan penelitian rahasia di laboratorium swasta. Singkat cerita, malamnya James pun sudah sampai di titik lokasi yang ditentukan, dan di sini James pun terus mengumpulkan data dengan cara melakukan pemotretan. Dan setelah semua data terkumpul, mereka pun menyusun rencana untuk bersiap menginvasi penelitian laboratorium. Dan di sini Mike pun menjelaskan bahwa laboratorium tersebut sedang melakukan penelitian tentang virus influenza, mutasi hewan, N1, dan flu burung. Oke, sebentar. Jadi untuk kalian yang belum paham, intinya penelitian tersebut sedang membuat vaksin untuk penyakit-penyakit berbahaya. Udah paham kan? Oke, lanjut. Singkat cerita, setelah semua rencana tersusun, mereka pun langsung melakukan misi utamanya. Penjagaan yang tidak terlalu ketat, malah tidak ketat sama sekali, memudahkan James dan rekan lainnya dengan leluasa masuk ke dalam lab. Sesampainya di lab, mereka pun langsung melumpuhkan Salim dan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan ketika semua data sudah didapat, Mike pun memerintahkan James untuk membunuh Salim. Dan sebelum Salim dieksekusi dengan racun, ia pun mengatakan bahwa ia memiliki keluarga dan penelitian yang ia sedang lakukan akan menyelamatkan jutaan nyawa. Namun Salim yang tahu ia akan mati pun memberitahu James bahwa dia menyimpan semua data di berangkas, berharap James bisa berubah pikiran. No.
Dan ketika mereka sudah sampai di titik penjemputan, polisi pun datang. Dan adu tembak antar dua kubu pun terjadi. Pertempuran yang sangat sengit pun menewaskan beberapa polisi dan menyisakan James dan Mike yang sudah tertembak. James yang tahu ini takkan berhasil pun membawa Mike masuk ke dalam hutan. Hingga mereka pun berhasil bersembunyi di bawah sela-sela danau. Come on, let's go. I got you. Mike yang sudah banyak kehilangan darah pun meminta James untuk meninggalkannya dan membawa semua data. Namun Mike yang memiliki jiwa setia kawan yang sangat tinggi, ia pun menolak dan langsung mendonorkan darahnya untuk Mike. Wah, gila kan? Mana ada coba teman kayak gini. Singkat cerita, setelah beberapa jam beristirahat, sekarang keadaan menjadi membalik. Di mana James yang baru mendonorkan banyak darahnya untuk Mike, sekarang ia malah tidak bisa berdiri dikarenakan kondisinya yang lemah. Tambah juga luka yang makin memparah di bagian lututnya. Namun sedangkan Mike kembali pulih, James pun memaksa Mike untuk pergi. Dan James berjanji akan menyusulnya setelah keadaannya mulai membaik. Tell Sylvina I'm gonna get everything we need. Dan setelah merasa cukup baik, James pun keluar dari persembunyiannya dan langsung menuju hotel yang sudah direncanakan. Ihr Freund hat schon eingecheckt und hat für das Zimmer bezahlt. Setelah sekian lama menunggu, James pun memutuskan untuk pergi dan menghubungi Rusty. Saat terhubung, Rusty pun meminta kepada James untuk mengirimkan lokasi keberadaannya. Team en route to the hotel, get you over to the airfield. Confirm location. Alexander Platz, heavy police. Dan ketika James sudah di titik pertemuan, ia pun merasa curiga kepada Rusty. Karena ia sadar kenapa tidak Mike saja yang menjemputnya. Dan tiba-tiba If two didn't make it to Berlin, how did you arrange my exfil then? Same way you helped Mike? You motherfucker, did you kill him? ya, anak Boris itu pun terus berdatangan dan menembaki James. Tembakan demi tembakan pun berhasil ia hindari hingga James pun berhasil masuk ke dalam terowongan. Terlibat pertarungan sengit antara James dan dua mantan marinir utusan Rusty. Namun pada akhirnya tokoh utama ia adalah pemeran utama. Atas perintah sutradara, James pun berhasil mengalahkan mereka berdua. Walaupun ia harus menerima beberapa luka di bagian tubuhnya. You fucking Marine? Partner, you go after him? I heard they picked him up. I'm sorry. Dan sebelum James pergi, salah satu marinir yang masih hidup pun memberikan kode nomor untuk tempat persembunyian. Ya intinya tuh kayak tempat persembunyian lah untuk para pembunuh bayaran atau kriminal-kriminal lah. Seperti itulah gambarannya. Dan setelah kejadian tersebut, James pun langsung menemui Sylvie, yaitu istri Salim. Yang dimana tujuan James tersebut adalah untuk mengambil data penelitian yang disimpan oleh Salim di brankas. Courier. Secured his work someplace safe. I need to know where. Discard it back. Discard it back. You tell him I'm an old friend of his dad's in McGuire. He's coming with me. We'll be here when you get back. You were his friend? Yes. Were you sad? Yes. Dan setelah mendapatkan datanya, James pun dengan rasa bersalah dan menyesal meninggalkan Sylvie dan anaknya. So, how much did they pay, huh? I hope it was worth it. Malamnya, James pun menggunakan kode nomor yang diberikan marinir untuk meminta bantuan. Dan ini orangnya, kita sebut aja Pak Tua. It's the price of admission. It's okay. You're safe here.
Dan betapa menyesalnya James ketika menyadari bahwa penelitian yang dilakukan Salim dilandasi dengan kemanusiaan dan rasa ingin menolong sesama umat manusia. Dan di sini sampai-sampai James tidak bisa menahan air matanya karena ia sudah membunuh orang baik yang ingin menyelamatkan jutaan orang. But I want you to know that your father stood for something. It is very important that this vaccine is available. Singkat cerita, Pak Tua pun mengadakan makan malam bersama James, dan tidak berapa lama seseorang pun menyerang rumah tersebut, hingga Pak Tua pun harus tertembak di bagian kepala, dan membuat ia mati saat itu juga. James yang tahu mereka akan datang pun langsung berinisiatif membuat rumah itu meledak. Kemudian ia pun bergegas pergi dari rumah tersebut. Dan saat itu juga, James yang merasa keberadaannya sudah tidak aman, ia pun langsung pergi menuju bandara untuk kembali ke Amerika. Dan saat di bandara, untungnya ia berhasil melewati beberapa petugas. Sesampai di Amerika, James pun langsung berkunjung ke rumah Mike untuk memberitahu Christine, yaitu istri Mike, tentang pesan terakhir yang diminta Mike. Namun betapa kesalnya James ketika mengetahui Mike masih hidup, yang artinya James berpikir bahwa Mike adalah dalang dibalik semua ini. Paginya, James pun membutuhkan Mike yang sedang ingin pergi ke suatu tempat. Dan di sini terkuaklah fakta bahwa Mike tidak mengkhianati James. Dan alasan Mike berhenti mencari James karena Rusty memberitahu bahwa James tidak selamat. Dan di sini Mike pun memberitahu James bahwa jika Rusty mengetahui James di sini, mereka akan memburu keluarganya. After everything we've done, it's fucking good for you! And this is what I get! Setelah semua yang terjadi, pada akhirnya James dan Mike pun langsung merencanakan misi balas dendam. Sesampai di camp, Mike pun langsung menembaki semua orang yang ada di sana, sedangkan James masuk ke dalam rumah. Dan pada akhirnya James pun berhasil membunuh Rusty, namun di sisi lain Mike pun harus menerima beberapa tembakan di bagian tubuhnya. Dan saat dalam perjalanan, Mike pun meminta maaf kepada James dan ia pun mengembuskan nafas terakhirnya di samping sahabatnya. Dan di akhir film, James pun terlihat sedang memperhatikan keluarga kecilnya. Jack! Tamat, ending yang cukup membingungkan. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah janganlah terlalu baik, apalagi percaya kepada orang yang belum kita kenal. Karena selain itu dapat merugikan kita, hal tersebut juga dapat membuat Anda sakit hati. Saya dari Direktur Nobody mengucapkan terima kasih.